Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Safira. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan paragraf. Nah, sebelum masuk ke pengembangan paragraf, saya akan mengingatkan kembali atau mengulang kembali pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan apa sih menulis. Menulis pada dasarnya tidak berbeda dengan berbicara. Menulis adalah bahasa yang dituliskan. Dengan kata lain di sini, menulis adalah berbicara dengan orang lain melalui media tulisan. Seperti contohnya kita chat dengan teman kita atau bersurat. Nah, hal ini penting menjadi mindset awal untuk kita agar kita tidak memandang kegiatan menulis sebagai kegiatan yang wah, karena sebenarnya semua orang mampu berbicara secara runtut atau juga mampu menulis secara runtut. Nah, salah satu hambatan penulis pemula adalah menulis kalimat yang padu, saling terkait antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya sehingga membentuk paragraf. Nah, paragraf atau alinea berlaku pada bahasa tulis, sedangkan pada bahasa lisan digunakan istilah paraton. Paragraf merupakan suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa yang mengungkapkan pikiran atau topik dan berada di bawah tatanan wacana. Nah, dengan kata lain, setiap paragraf memiliki satu topik atau mewakili satu pikiran, ide, gagasan pokok utama. Nah, pikiran utama yang dimaksud dapat juga diungkapkan dalam satu kalimat atau beberapa kalimat. Nah, adapun syarat paragraf yang baik yaitu setidaknya memenuhi 3 prinsip. Yang pertama itu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nah, prinsip kesatuan paragraf mengisyaratkan pada adanya persyaratan bahwa suatu paragraf hanya memiliki satu topik, satu pikiran utama, satu gagasan pokok, fungsinya. Nah, di sini fungsi paragraf dalam hal ini adalah mengembangkan topik atau pikiran utama atau gagasan pokok tersebut. Nah, dalam pengembangan paragraf tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik dan tidak mendukung topik tersebut. Nah, penyimpangan pengembangan paragraf akan menyulitkan pembaca, akan mengakibatkan paragraf menjadi tidak efektif. Nah, adapun selanjutnya itu struktur paragraf. Nah, sebuah paragraf tersusun atas paling tidak 2 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan, ide, pikiran utama atau pokok. Sementara kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Nah, ada 2 unsur jenis kalimat tersebut dapat dibentuk 3 jenis struktur paragraf, yakni yang pertama yaitu kalimat utama pada awal paragraf diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat pada akhir paragraf dan didahului dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf, diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.